Ada sebuah kata sakti yang jadi tameng bagi generasi kita. Satu kata yang bisa membenarkan segala bentuk pelarian diri. Kata itu adalah healing. Gue butuh healing. Stres sama kerjaan. Baru putus cinta. Waktunya healing. Merasa hidup nggak ada kemajuan. Lagi proses healing. Kita pergi ke coffee shop mahal. Posting foto dengan caption puitis tentang menemukan diri sendiri. Kita pergi ke gunung atau pantai. Membuat video sinematik dengan lagu indie, lalu kembali ke kota dengan masalah yang sama persis, tanpa solusi sedikit pun. Kita membungkus konsumerisme dan pelarian diri dengan label indah bernama healing. Justru yang menjadi alasan kenapa lo nggak pernah benar-benar sembuh. Gimana kalau gue bilang, proses healing yang lo jalani itu sebenarnya adalah candu yang membuat mental lo semakin lemah. Mereka menjual paket healing, staycation, kopi mahal, baju baru, konser musik. Ini semua bukan penyembuhan. Ini adalah distraksi. Narkoba sementara untuk membuatmu lupa pada masalahmu selama beberapa jam atau beberapa hari. Rasa sakit dan trauma sekarang menjadi konten. Kata Lemba, lomba menunjukkan betapa terlukanya kita untuk mendapatkan simpati dan perhatian. Toxic environment. Kalau itu semua salah, lalu apa yang benar? Buang kata healing dari kamus lo. Ganti dengan kata yang lebih kuat. Training atau latihan, dan boundaries sampai kita membangun sebuah gelembung yang sangat steril di sekitar kita. Kita menghindari percakapan sulit, kita lari dari kritik. Lo adalah seorang prajurit atau atlet yang butuh berlatih untuk menjadi lebih kuat menghadapi medan perang kehidupan. Ini protokol latihanmu. Kita menyerah pada tantangan pertama. Secara sadar, datangi tempat yang membuatmu sedikit tidak nyaman. Ambil proyek di kantor yang tidak ada yang mau ambil. Masuk ke komunitas di mana lo nggak kenal siapa-siapa. Daripada lari dari rasa takut, ambil setiap kesempatan untuk berbicara. Bahkan jika itu hanya di rapat RT. Kalau lo takut ditolak, jangan bersembunyi. Tawarkan idemu, ajak seseorang berkencan. Bersiaplah untuk ditolak. Setiap penolakan, setiap kegagalan adalah sebuah vaksin. Awalnya sakit, tapi itu yang membuatmu kebal di kemudian hari. Kejar rasa takut itu. Tujuan lo bukan untuk merasa aman, sakit, pegal, tapi setelah pulih, ia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tujuan lo adalah untuk menjadi orang yang tetap bisa berdiri tegak di tengah badai. Kekuatanmu tidak dibangun di resort tapi di arena. Kita memelihara luka kita karena itu memberi kita alasan untuk tidak maju. Kita berkata, lagi ngerasa cemas soal keuangan? Jangan tweet soal susahnya hidup. Buka Excel, catat semua pengeluaran lo, dan buat rencana. Energi yang lo pakai untuk mengeluh di dunia maya adalah energi yang bisa lo pakai untuk memperbaiki masalah di dunia nyata. Selesaikan masalahmu dalam sunyi. Biarkan kesuksesanmu yang membuat kebisingan. Aku belum siap, aku masih healing. Kapan siapnya? Tidak akan pernah. Jika caramu menyembuhkan diri adalah dengan terus bersembunyi. Rasa sakit tidak lagi diproses dalam sunyi, tapi dipertontonkan untuk mendapatkan likes dan komentar semangat ya. Kita mengubah luka kita menjadi mata uang sosial. Ini bukan proses menjadi kuat. Ini adalah proses menjadi pengemis perhatian. Setelah efeknya hilang, masalahmu masih ada di sana. Seringkali bertambah besar. Penyembuhan sejati tidak dibeli. Ia diperjuangkan. Sekarang, dengarkan kebenaran pahit ini. Gimana kalau gue bilang obsesi lo yang tak ada habisnya dengan healing ini? Penipuan ini bekerja dengan sangat halus. Ada 3 racun utama dalam tren healing yang sedang merusak generasi kita. Racun pertama, healing sebagai distraksi berbayar. Otak kita secara alami menghindari rasa sakit. Dan industri modern sangat pintar memanfaatkan itu. Racun kedua, healing sebagai ajang validasi sosial. Lihat Instagram, lihat TikTok. My healing journey. Trust the process. Racun ketiga, healing sebagai alasan untuk tetap rapuh. Ini yang paling berbahaya. Atas nama menjaga mental health, kita jadi sangat takut pada kesulitan. Kita jadi terobsesi dengan trigger. Jadi, lo bukan pasien yang rusak dan butuh diperbaiki. Protokol pertama, ganti safe space dengan arena latihan. Berhenti mencari tempat yang nyaman. Protokol kedua, ganti curhat di sosmed dengan aksi dalam sunyi. Lagi ngerasa insecure sama badan lo? Jangan posting quotes tentang self-love. Pergi ke gym, lakukan 10 push-up sekarang juga. Protokol ketiga,
Ganti menghindari pemicu dengan membangun kekebalan. Satu-satunya cara agar racun tidak lagi mempan adalah dengan membangun anti racun di dalam tubuhmu. Kalau lo takut berbicara di depan umum, jangan menghindar. Penyembuhan sejati itu tidak terasa nyaman. Ia terasa seperti otot yang disobek saat latihan beban. Berhentilah mencari kehangatan dari healing yang semu. Carilah api dari tantangan yang nyata. Karena pria sejati tidak dibentuk dari kenyamanan. Ia ditempa dalam kesulitan. Sekarang, pilih jalanmu. Mau jadi pasien seumur hidup? Atau mau jadi prajurit yang siap berperang?